Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Rakyat pun ngerti, ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan, ya, Jaksa Agung, ya, naik banding nggak? Bro, naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Tadi saya katakan, sudah jelas kerugian sekian ratus triliun, vonisnya seperti itu. Ya, ini bisa menyakiti rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat, dipukulin. Kejagung tanggapi permintaan Bapak Prabowo yang minta koruptor dihukum sampai 50 tahun. Kejagung menyebut bahwa dirinya sangat responsif terhadap keinginan Bapak Presiden Prabowo yang sedang mengajukan banding dengan tim Kejaksaan Agung dalam membahas vonis yang diberikan ke Harves Moez. Ini kan jadi pertanyaan. Ini saya tidak baca putusannya, tetapi dalam hal semacam ini saya katakan tadi itu paradigma daripada MA itu satu atap, mereka tidak boleh disentuh. Tetapi sebenarnya dengan mengadakan satu legal audit kita bisa tahu dengan mudah apa yang terjadi dalam perkara itu. Nah, inilah yang menjadi problem, kalau saya boleh katakan, krisis penegakan hukum di Indonesia. Independensi hakim dianggap itu kebebasan mutlak, padahal independensi itu adalah supaya dia bebas dari pengaruh dan dengan itu dia bisa memberikan putusan yang adil, fair, tidak terpengaruh, tidak memihak siapapun. Tetapi independensi tidak mengatakan dia tidak bisa kita tanya akuntabilitasnya. Itu problem sekarang yang ada. Baik, vonis yang dianggap ringan ini menjadi sesuatu yang tidak menimbulkan efek jera bagi seorang koruptor. Lalu hukuman seperti apa yang sebetulnya dapat menimbulkan efek jera bagi seorang koruptor? Kami akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kita langsung menuju ke Prof. Fajar. Prof. Fajar, tadi Prof. Fajar menyampaikan bahwa KY akan menelusuri atau menginvestigasi adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim yang memvonis Harves Moez 6,5 tahun penjara. Artinya, apakah bisa saya pertanyakan, Prof, bahwa KY ini juga melihat adanya kejanggalan dari vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap Harves Moez? Bisa saya pertanyakan seperti itu nggak? Dari sisi kewenangan sebenarnya KY tidak berkompeten untuk memberikan komentar tentang putusan, tetapi KY mempelajari putusan itu untuk menjadikan pintu masuk. Apakah di dalam putusan itu ada semacam tidak wajaran sehingga itu menjadi pintu masuk untuk kemudian kita mencari kemungkinan penyimpangan etik dari hakim pada saat proses memutuskan dan seterusnya. Nah, misalnya tadi yang disampaikan Pak Mara tadi, ini kerugian negara 100 miliar itu kan putusannya harus berat misalnya, kenapa hanya ringan misalnya begitu. Nah, ini yang kemudian kita tidak main di putusan itu, tetapi bahwa sebab itulah yang kemudian coba kita telusuri masuk apakah di situ ada sesuatu di balik putusan itu terhadap perilaku hakim yang berkaitan dengan etika tadi. Itu begitu, Pak. Jadi isinya. Baik, saya ingin ke Prof. Muzakir. Ini dari perspektif hukum pidananya seperti apa, Prof? Ketika kita lihat bahwa hari ini kan berbeda-beda ya. Orang korupsi sejumlah sekian, terus vonisnya sekian. Ini variatifnya kelewat jauh gitu. Ada yang 12 tahun, kemudian ada yang 6,5 tahun, ada yang 5 tahun. Ini berdasarkan apa hakim mengambil keputusan itu?
Jadi prinsipnya mendasarkan pada Undang-Undang Tipikor ya prinsipnya. Cuma dalam praktek penegakannya itu Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 gitu. Walaupun saya sudah mengkritik, saya tidak setuju membatasi kewenangan ukuran hanya kerugian terus kemudian pidananya sekian. Di tengah-tengah itu ada namanya manusia ya. Subjektivitas atau objektivitas manusia itu harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan, bukan karena nilai kerugian saja gitu ya. Kalau nilai kerugian kan bisa dikembalikan, dihukum kembali kan sudah bisa dilakukan. Tapi kalau itu patokannya sebagai pengambil putusan, itu rasanya kurang pas ya. Jadi saya ulangi lagi, dalam perkara korupsi tidak hanya karena faktor kerugian saja, apalagi kita punya sejarah penghitungan kerugian itu carut marut ya. Kalau boleh carut marut karena apa? Dulu siapa saja akuntan bisa menghitung. Kemudian Mahkamah Agung meluruskan, Mahkamah Konstitusi meluruskan lebih dahulu. Yang Usai disentil Prabowo, Kejagung susun memori banding putusan Harvey Mois. Kejaksaan Agung mengajukan banding terkait vonis ringan terhadap Harvey Mois, terpidana kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Langkah ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto mengkritik vonis yang dinilai terlalu ringan dengan Harvey Mois dihukum 6,5 tahun penjara meski jaksa sebelumnya menuntut 12 tahun. Kejaksaan Agung menyatakan telah mendaftarkan banding dan sedang menyusun memori banding untuk memperkuat argumen hukum. Keputusan ini juga mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo yang menuntut hukuman lebih berat, bahkan menyarankan agar Harvey Mois dihukum 50 tahun penjara. Guys, langkah ini menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus korupsi besar yang merugikan negara dan diharapkan bisa memberikan pesan tegas terhadap pemberantasan korupsi. Bagaimana menurut kalian?